Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1132 pastinya sudah sangat dinantikan oleh para player. Ternyata dengan tersebarnya berita terbaru mengenai pergerakan para kaisar lautan membuat dunia semakin bergejolak. Dalam One Piece terbaru kali ini, sedikit diperlihatkan kekacauan yang sedang terjadi di luar Pulau Elbaf. Penasaran kan? Eits. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama player sekalian. Eits, satu lagi, bagi kalian pencinta boba uhuy bisa banget join membership channel ini. Kalau membernya rame gas, kita buat grup tele khusus pembahasan One Piece plus selingan boba uhuy pastinya. Scene memperlihatkan Mary Joa. Para Gorosei terlihat sedang membaca berita dari koran lampu merah yang baru saja dirilis oleh Morgan. Mereka terlihat sangat senang pada Morgan yang kooperatif dengan mereka karena dia telah menulis berita kematian Dr. Vegapunk yang diakibatkan oleh Yonko Luffy si topi jerami. Para kakek Sugiono itu juga menyadari jika pergerakan yang dilakukan oleh Shanks dan Kurohige sepertinya mengarah ke perburuan harta karun One Piece. Karena kedua kaisar lautan itu mengincar bajak laut yang telah berhasil mengalahkan Kaido dan Big Mom di Wano Kuni. Para Gorosei juga mendapatkan laporan mengenai stok makanan yang semakin menipis di Mary Joa. Para Tenryubito sudah mengeluh dan marah-marah mengenai masalah ini. Gorosei Jupiter selaku Menteri Pertanian yang tentunya gemar mengimpor gula menjelaskan bahwa pergerakan pasukan revolusioner semakin barbar karena kapal-kapal logistik yang membawa makanan ke Mary Joa telah dibakar oleh mereka. Selain itu, gondola yang digunakan untuk mentransport semua logistik ke atas Mary Joa telah dihancurkan oleh pasukan revolusioner, sehingga hal tersebut semakin memperburuk keadaan. Gorosei Garling mengatakan jika dia sudah mengutus para anggota Holy Knight untuk mengurus para pasukan pemberontak itu. Namun karena dia saat ini sudah diangkat menjadi salah satu kakek Sugiono, posisi ketua Holy Knight sudah dia alihkan kepada anaknya. Shin kemudian berpindah ke Elbaf. Grup Robin bersama dengan Dory dan Brogy akhirnya berlabuh. Mereka langsung beristirahat di dalam bar, tempat di mana sebelumnya bajak laut Akagami minum oplosan di sana. Dory dan Brogy terkejut ketika mengetahui berita mengenai Saul yang tiba-tiba terjatuh dan tak bergerak. Setelah mendengar hal itu, mereka langsung bergegas untuk pergi ke tempat Saul berada. Lilith juga ingin memastikan jika buku-buku milik Sarjana Ohara juga masih aman. Tanpa Lilith sadari, informasi ini ditransfer pada gabungan keempat Vegapunk yang saat ini sudah berada di Wederia. Wujud satelit Vegapunk baru itu menyadari jika ada hal yang tidak beres sedang terjadi di Elbaf, sehingga dia memutuskan untuk menghubungi Monkey D. Dragon karena mereka adalah sosok yang meneruskan tekad dari Ohara. Dragon terkejut karena dalam film panas yang sebelumnya tersebar menyatakan jika Dr. Vegapunk telah meninggoy. Yap, wajar karena tak ada yang mengetahui jika Dr. Vegapunk membuat cloningan atas dirinya sendiri, kecuali pihak Angkatan Laut dan pemerintah dunia. Vegapunk kemudian mengatakan jika ceritanya sangat panjang, sehingga untuk saat ini dia tak bisa menjelaskannya pada Dragon, karena ada hal yang lebih penting lagi yang harus dia katakan. Vegapunk memberitahu Dragon jika Saul, raksasa yang menjaga peninggalan buku milik Sarjana Ohara, sedang berada dalam bahaya. Sehingga Vegapunk meminta Dragon untuk pergi ke Elbaf, karena di sana dia juga akan bertemu dengan Luffy dan menemukan semua kebenaran mengenai kematian Dr. Vegapunk. Mendengar hal itu, Dragon bergegas pergi ke Elbaf demi melanjutkan tekad Ohara. Dia akan membantu Saul. Terlebih lagi, Nico Robin juga ada di sana. Ternyata di Pulau Kamabaka terdapat salah satu anggota Holy Knight yang sudah berada di sana. Dia ditugaskan untuk memata-matai pasukan revolusi dan memantau pergerakan mereka karena anggota Holy Knight yang lain sedang mengurus permasalahan pemberontakan serentak yang terjadi di 8 negara. Dengan kemampuan Ken Bunsoku Haki milik Dragon, ternyata dia bisa mendeteksi penyusup tersebut. Dia meminta para anggota revolusioner yang lain untuk berlayar terlebih dahulu dan dia akan menyusul belakangan. Hal ini dilakukan oleh Dragon agar memancing sosok itu untuk keluar. Ternyata strategi yang dilakukan oleh Dragon benar-benar terjadi. Ketika pasukan Holy Knight itu ingin mengikuti kapal Wingarma milik pasukan revolusioner,
Tiba-tiba Monkey D. Dragon muncul di belakangnya, mirip seperti kasus ketika dia mengintimidasi Smoker ketika di Lockdown. Tiba-tiba awan hitam menutupi mereka berdua, dan terlihat siluet hewan besar yang menyerang salah satu anggota Holy Knight tersebut. Berbarengan dengan hilangnya awan hitam itu, anggota Holy Knight tersebut tergeletak, dan Dragon pun sudah tidak berada di tempat itu lagi. Dan kemudian kembali ke Elbaf, Luffy masih terus berbicara dengan Loki, menanyakan perihal apa yang dilakukan oleh Shanks di Elbaf, dan apakah dia masih berada di negeri ini. Loki kembali berkata jika informasi ini tidaklah gratis. Dia juga mengatakan jika tak ada raksasa lain yang mengetahui lebih banyak informasi mengenai Shanks selain dirinya. Loki meminta Luffy untuk membebaskannya jika dia mau semua informasi tentang Shanks darinya. Dan kunci borgolnya ada di pedesaan Elbaf. Karena ingin sekali mengetahui lebih banyak tentang cerita Shanks di Elbaf, Luffy segera pergi ke pedesaan untuk mencari kunci tersebut. Ternyata dalam perjalanan menuju ke pedesaan Elbaf, Luffy melihat dua raksasa yang sedang membawa seekor rusa raksasa besar. Dan Luffy menyadari jika salah satu raksasa itu adalah Hajrudin. Tanpa pikir panjang, Luffy langsung menghampiri Hajrudin. Hajrudin terkejut setelah bertemu dengan Luffy. Awalnya dia mengira Dory dan Brogy sudah sampai di Elbaf bersama dengan bajak laut topi jerami yang lain. Dengan polosnya Luffy bertanya mengenai kunci borgol milik Loki pada Hajrudin. Hajrudin terkejut karena ternyata Luffy baru saja bertemu dengan Loki. Hajrudin lalu menceritakan jika Loki adalah adiknya, namun dia dirantai di sana karena telah menghabisi ayah mereka. Dan 6 tahun lalu, Shanks membantu para raksasa untuk memenjarakan Loki di sana. Panel akhir memperlihatkan Robin yang terkejut ketika melihat Saul yang sudah tergeletak di tanah. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Jaguar di Saul? Dan apakah reuni antara Saul dan Robin tak akan pernah terjadi? Menarik untuk dinantikan. Bagi kalian yang lagi cari kaos One Piece keren, bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini. Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Ghost! Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya. Yos nakama, itulah video mengenai hal-hal menarik pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!